Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Maji 2016. Film ini rilis pada tanggal 29 April 2016. Ini adalah Marla. Saat ini Marla sedang mengandung. Dia adalah seorang pengajar bahasa Inggris di sekolah bahasa lokal. Marla terbangun karena mendengar suara pecahan kaca. Dia mendekati kaca itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara, lalu ia mencari sumber suara itu. Tibalah ia di gudang. Di sana tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, ada serangga yang mendekatinya. Lampu pun pecah. Ini bukan serangga biasa, kepala serangga ini menyerupai tengkorak. Para serangga itu menyerang Marla. Terlihat di belakang Marla ada seseorang berjubah serba hitam dan menarik Marla. Ini Olivia. Ia adalah jurnalis yang tinggal di New York. Olivia terbangun karena jeritan Marla. Ia mencari Marla di kamar, tapi Marla tidak ada. Lalu Olivia pergi ke gudang. Di depan gudang, udah banyak darah berceceran. Olivia pelan-pelan masuk. Betapa kagetnya dia, Marla udah tewas dalam keadaan mengenaskan. Perut Marla seperti dibelah dan anak dalam kandungannya hilang. Siang pun tiba. Di TKP udah banyak polisi. Polisi tidak menemukan bukti apa-apa. Ini adalah Emir. Di sampingnya adalah Susan. Mereka mengajak Olivia tinggal di rumahnya. Malam pun tiba. Olivia bermimpi Marla sedang memanggil namanya. Ia pun terbangun. Olivia membuka selimut. Betapa kagetnya dia. Di kasurnya ada kayak bayi dikelilingi sesuatu. Tiba-tiba ada yang mengambilnya. Siapa lagi kalau bukan? Ternyata itu semua hanya mimpi. Di kantor polisi, Olivia menemui mayat Marla. Dia membuka penutup kain yang menutupi perut Marla. Ada lalat yang keluar dari dalam perut Marla. Tiba-tiba ada banyak serangga yang datang, lalu menyerang Olivia. Ia menjerit ketakutan. Datanglah Susan dan Emir. Mereka menenangkan Olivia. Sesampainya di rumah, Olivia menerima barang berupa rekaman video. Lalu ia menyetelnya. Betapa kagetnya ia, isi rekaman itu seperti ritual iblis. Di dalam rekaman itu terdapat banyak orang yang memakai jubah hitam. Di tengah mereka ada seorang wanita yang sedang hamil besar. Perut wanita itu pun dibelah. Ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Gimana gak sakit woi? Aku aja ngelihatnya merinding. Mereka mengambil bayinya. Wanita itu pun tewas. Olivia hanya bisa ternganga melihat itu. Bayi itu keturunan iblis. Emir dan Olivia menemukan sesuatu, dan di situ tertulis nama dan tanggal lahir Marla. Lalu mereka membawanya keluar. Mereka membuka bungkusan itu. Betapa kagetnya mereka. Ternyata isinya adalah bangkai tengkorak yang sangat banyak dan menimbulkan bau yang tidak enak. Olivia memasang kamera untuk merekam kejadian aneh di sana. Olivia menemukan buku di bawah lemari kaca. Ia membuka buku itu. Ia menemukan kisah Hapa dari desa Derinkuyu. Kisah Hapa ini mirip dengan kematian Marla dan wanita yang perutnya dibelah. Keesokan harinya, mereka mendatangi desa Derinkuyu untuk mencari tahu tentang Hapa. Mereka bertemu dengan Sheikh Abdurrahim. Ia adalah Hoja di sana. Sheikh menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu desa itu begitu damai sampai Hapa dan keluarganya pindah ke desa itu. Hapa usianya masih 16 tahun pada saat itu. Ia memiliki mata tajam. Keluarganya tidak memiliki kerabat dan tidak menanyai dari mana mereka datang dan mengapa sejak mereka menetap di desa itu, ternak hewan mulai sia-sia. Hasil panen mati, warga mulai resah dengan penyakit yang langka itu. Rumor telah tersebar di antara orang-orang yang memiliki mata jahat. Warga desa mulai rusuh, penduduk desa ketakutan. Kemudian Hapa ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Perutnya dicabik-cabik dan bayinya tidak ada. Setelah selesai bercerita, tiba-tiba putrinya Sheikh datang dengan tatapan marah. Ia mengusir mereka untuk pergi dari sana.
Singkat cerita, sesampainya di rumah, kamar tidurnya dipenuhi darah. Tiba-tiba anak iblis keluar dari bawah hanunya. Olivia teriak. Ternyata itu cuma mimpi. Olivia pergi ke gudang. Tiba-tiba ada seseorang di belakangnya. Pria ini bernama Lawrence. Kakaknya Olivia pernah memberikan sebuah kunci kepada Lauren. Setelah pulang, Lauren dihadang oleh makhluk aneh, tapi dia berhasil menembakinya. Keesokan harinya mereka bertemu. Lauren bercerita, pada zaman dahulu, Baron membentuk kultus baru yang mengerikan dan menamakannya Ganzer. Ganzer adalah nama gerbang bawah tanah, di mana jin dan iblis hidup. Jika ingin berhubungan dengan jin, harus masuk melalui Ganzer ke alam setan dan jin. Setan yang bisa melumpuhkan manusia dalam sekejap disebut Anunnaki. Baron menggunakan simbol ini sebagai jimat untuk menyeru jin-jin. Matahari hitam digunakan untuk membiarkan keturunan jin. Baron telah membangkitkan kultus hitamnya kepada dunia untuk bergabung dengannya. Baron mendapatkan kekuatan besar untuk mengendalikan jin-jin. Tujuannya untuk membalas dendam. Dia ingin Hilter membayar atas pengkhianatannya. Jadi dia membentuk spesies hibrida setengah manusia dan setengah jin atau disebut Magi. Singkat cerita, malam pun tiba. Lauren sedang menelpon dengan temannya. Pria ini bernama Burga. Burga memperingati Lauren agar dia tidak ikut campur dalam menangani kasus Marla. Tapi Lauren udah terlanjur ikut. Burga menyuruh Lauren untuk pergi dari sana. Tiba-tiba telepon terputus. Di depan Lauren ada iblis. Ia mencoba untuk menembaki iblis, tapi iblis itu mengendalikan tangannya. Dan akhirnya Lauren tewas dengan menembak kepalanya sendiri. Tidak peduli dengan keanehan yang terjadi, sekarang Emir dan Olivia melakukan mancap-mancap. Anjim, gak ada akhlak. Keesokan harinya Olivia dan Emir bertemu dengan Burga dan satu temannya bernama Deiran. Burga menceritakan semuanya. Ternyata Marla adalah anggota sekte. Untuk bertemu Ganzer, dia harus melewati 7 gerbang bawah tanah untuk berkomunikasi dengan jin. Mereka harus berada di bawah penjara kawah setelah bertemu dengannya. Mereka ahli dalam menghasut manusia yang tidak bersalah. Kultus percaya bayi itu adalah seorang majus. Ayah bayi dari anak Marla adalah jin. Mereka akan melakukan pemanggilan iblis yang bernama Kaibor dengan bantuan temannya Deiran. Agak lama kemudian, iblis bernama Kaibor merasuki tubuh Deiran. Dia menuliskan sesuatu di sana, tapi Burga tidak mengerti apa yang ia tulis. Setelah itu, iblis membisikkan Burga sesuatu, entahlah apa itu. Burga memperlihatkan suatu gambar kepada Emir. Emir mengusap satu matanya, lalu Burga menusuk perut Emir. Ternyata yang dibisikkan oleh iblis tadi, bunuh musuh bermata satu. Ketika Emir melihat bayi Yesus, dia menutup satu matanya. Ternyata Emir adalah salah satu anggota Ganzer. Olivia menangis, tapi Burga menjelaskan bahwa ini adalah bagian yang tidak lengkap dari teka-teki yang telah kami cari selama 20 tahun lalu. Mereka mengincar orang yang lemah secara psikologis, yang tidak bersalah dan memiliki masa lalu trauma. Lalu mereka pergi meninggalkan Emir. Burga bertanya, apakah kau berhubungan badan dengan Emir? Yang berhubungan badan dengan Olivia bukan Emir, tapi jin. Jin menggunakan tubuhnya Emir. Setelah Olivia menjerit, Olivia diselimuti menggunakan kain yang diberkati. Susan datang menghampiri Emir. Ternyata Susan juga adalah salah satu anggota Ganzer. Tubuh Emir kini bangkit. Tubuhnya dirasuki iblis. Mata-mata jin sudah mengetahui lokasi mereka. Dairan mengajak Burga pergi karena dia merasa tidak sanggup. Bagaimana kita bisa mengatasi setan dengan seluruh pengikutnya? Kita tidak bisa atasi semuanya. Tapi Burga meyakinkan Dairan bahwa Olivia harus diselamatkan. Jika tidak, dia akan jadi salah satunya. Kita tidak boleh putus asa. Burga mempunyai ide. Dia akan menggunakan metode yang ada di kitab-kitab lama, kitab yang membuka gerbang ke alam lain. Tapi Dairan melarangnya karena itu sangat membahayakan nyawa mereka. Burga bilang kita tidak memiliki banyak waktu. Dairan mau tidak mau harus ikut. Mereka pun memulai ritualnya. Sampailah Burga di dunia gaib. Dairan menjaga mereka dari dunia nyata. Olivia masih dirasuki oleh iblis.
Burga menyiramkan cairan ke tubuh Olivia, dan iblis itu pun keluar dari tubuhnya. Olivia dibawa ke dalam lingkaran agar dia aman. Di depan Burga, terlihat ada Susan dan Emir. Tubuh mereka dikendalikan oleh jin. Dan di sana ada Dairan, tapi itu hanya bayangannya saja. Dairan yang asli ada di dunia nyata. Mereka menyisir leher Dairan hingga ia merasakan kesakitan. Dairan memberikan keris kepada Burga. Tiba-tiba, banyak iblis mengelilingi Burga dan Olivia. Dan akhirnya, Burga berhasil mengalahkan para iblis di sana. Mereka berhasil menyelamatkan Olivia. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Burga dan Dairan dengan tuduhan telah membunuh emir dan aktivitas religi sesat di Turki. Olivia dibawa ke mobil ambulan. Ketika dia sadar, dia melihat Marla ada di sana. Dan film pun selesai. Gimana ceritanya? Seru bukan? Intinya film ini mengajarkan kita bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dibanding jin, iblis, dan setan. Jadi, kita sebagai manusia tidak perlu takut dengan mereka. Takutlah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya. Jika kalian punya saran untuk perbaikan channel ini, silahkan di komen ya. Yang mau request film, komen aja. Salam sejahtera buat kalian semua. Bye-bye.